Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aireliana Valita Rizkiani dari 10 RPLB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu BK atau berpikir komputasional. Berpikir komputasional merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep tentang cara menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Berpikir komputasional memiliki 7 macam. Yang pertama adalah pola berpikir. Pola berpikir memiliki beberapa poin, yaitu A. Konsep ide atau gagasan. Ide atau gagasan daya merupakan respon berpikir yang melahirkan imajinasi berupa rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran, baik yang bersifat spontan maupun melalui proses pemikiran yang lama. Ide atau gagasan yang dihasilkan dari proses berpikir secara panjang dan matang disebut penalaran. Yang B. Teknik memetakan ide. Teknik memetakan ide, kompleksitas permasalahan harus diimbangi dengan visualisasi penjabaran ide atau gagasan secara detail, jelas, dan mudah dibaca. Tahapan mengkategorikan, menjabarkan, dan menggambarkan ide ini merupakan sebuah sistem pemetaan ide. Yang C adalah konsep algoritma. Algoritma adalah serangkaian proses atau aturan yang disusun dan diurutkan secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya adalah pernyataan dan logika preposisi. Proposisi adalah metode untuk menyatakan sesuatu secara utuh sehingga dapat dinilai apakah pernyataan tersebut benar, salah, disetujui, ditolak, diterima, ataupun disangkal validitasnya. Logika proporsi dapat diidentifikasikan berdasarkan 4 elemen, yaitu yang pertama subjek, konsep yang menjadikan aktor utama dalam pernyataan. Yang kedua, kopula, kata kerja verba yang menjadi penghubung antara subjek dan predikat dalam sebuah pernyataan. Yang ketiga, predikat, perlakuan atau tindakan yang dilakukan atau dikenakan pada subjek. Yang keempat adalah kuantor, bagian dari pernyataan yang penulisannya disesuaikan dengan kebutuhan dengan tujuan untuk mengubah frasa pernyataan umum menjadi tertutup dalam mempertegas makna yang disampaikan. Yang ketiga, logika matematika. Logika matematika memiliki negasi atau metode membalikan nilai sebelumnya yang semula benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Dengan menambahkan negasi dapat membuat penyangkalan atau pengingkaran dari pernyataan yang sebelumnya dibuat. Yang kedua, konjungsi. Teknik penggabungan beberapa pernyataan atau pernyataan majemuk dengan karakteristik konjungsi kara dan yang dinotasikan dengan simbol V terbalik. Konjungsi akan menghasilkan keluaran benar jika kedua masukan bernilai benar. Selanjutnya, disjungsi. Teknik perbandingan antara dua pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau dinotasikan dengan simbol V. Disjungsi ini akan menghasilkan nilai benar selama ada salah satu pernyataan yang bernilai benar. Selanjutnya adalah implikasi. Implikasi merupakan penerapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika, maka. Selanjutnya adalah bimplikasi. Penerapan pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. Selanjutnya adalah metode penalaran. Definisinya, penalaran adalah proses menyimpulasikan ide tersebut dalam otak untuk dianalisis, ditimbang, dan diuji secara mendalam. Metode penalaran manusia dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Selanjutnya adalah metode inferensi. Yang pertama, modus ponens. Modus ponens dapat dilihat pada contoh penerapan logika implikasi, yaitu agar P sama dengan Q menghasilkan simpulan bernilai benar, maka Q harus bernilai benar. Yang kedua, modus tollens. Proses pengambilan simpulan dengan tollens sebenarnya mirip dengan modus ponens. Perbedaannya adalah premis kedua dan simpulan merupakan negasi dari setiap proposisi pada premis awal. Yang ketiga adalah modus penambahan disjungsif.
Yang keempat adalah modus penyederhanaan konjungsif. Dalam modus ini, jika beberapa pernyataan dihubungkan dengan penghubung V terbalik, maka dapat diambil salah satu pernyataan secara khusus. Yang keenam adalah logika konversi bilangan. Jenis dan format bilangan, pada umumnya bilangan yang dikenal adalah kombinasi dari 0 dan 9. Angka-angka tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis bilangan, mulai dari bilangan biner, ternary, desimal, hingga hexadesimal. Dari banyaknya jenis bilangan tersebut, ada 4 format bilangan yang sering digunakan, yaitu biner, oktal, desimal, dan hexadesimal. Selanjutnya, teknik konversi bilangan. Konversi adalah mengubah bentuk atau dapat dikatakan teknik mengubah suatu bentuk lainnya dengan tetap memiliki arti dan nilai yang sama. Selanjutnya, sistem penyandi bilangan. Ketika seorang user mengetikkan angka 8 dengan keyboard, tombol akan mengubah kode desimal menjadi sebuah angka binary yang dikirim menuju CPU atau prosesor. Proses tersebut merupakan tahap encoding, yaitu tahap mengubah nilai bilangan desimal 8 menjadi biner sebelum dikirim ke CPU. Yang ketujuh adalah berpikir algoritmik. Jenis data dalam bilangan. Berpikir komputasional atau computational thinking merupakan metode penyelesaian masalah-masalah dengan cara menerapkan model ilmu komputer atau informatika yang menuntut pola berpikir runtut, teratur, detail, jelas, memiliki nilai input dan output yang dihasilkan. Nilai yang diinputkan, diolah, dan dihasilkan merupakan sebuah data yang dibaca, dihitung, dan dianalisis. Kemudian teknologi atau computational thinking pertama kali diperkenalkan oleh Janet Wing pada Maret 2006 sebagai bentuk model dan mekanisme penyelesaian masalah melalui tahapan analisis masalah, desain sistem, dan implementasi. Penggunaan pendekatan ilmu komputer dengan tujuan efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.